Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardo bi nuri syamsika abadan bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama yang kami hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan orang tua kita sebagai pembina Yayasan Nurul Fatah An-Nawawi, Ibu Hajah Ruqayyah. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita diaku menjadi muridnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang kami hormati Ketua Yayasan Nurul Fatah An-Nawawi sekaligus guru saya, Ibu Hajah Ai Robiatul Adawiyah MPD. Mudah-mudahan baik pembina maupun ketua dan keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Nurul A'raf, Ibu Ipika Lina Kurniawati SPD. Juga yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT Nurul A'raf, Bapak Qadir Nawawi SPAM. Juga yang kami hormati para tuan guru SDIT maupun SMP IT, para orang tua, hadirin wal hadirat kami muliakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, di menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu sehat, Ibu? Salawat salamnya semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda alam kita, yakni bibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah tentu punya tugas. Bu, udah makan belum, Bu? Sama. Ibu tahu nggak, Bu, tugas kita diciptakan oleh Allah, Bu? Allah menciptakan kita itu, kita punya tugas. Apa tugasnya? Makan? Bukan. Minum? Bukan. Kerja? Bukan. Lantas apa tugas manusia, Bu? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan makhluk itu 4. Pertama, Allah ciptain malaikat, yang mana kerjaan malaikat itu selalu benar. Malaikat mah kagak pernah salah. Jadi kalau ibu punya tetangga selalu benar, ibu patut curiga. Takutnya tetangga itu bukan manusia tetapi malaikat.
Atau ibu punya suami, suaminya selalu benar, ibu patut waspada, ibu patut curiga, takutnya suami kita bukan manusia tetapi malaikat, karena malaikat itu selalu benar. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk yang bernama setan. Apa setan, Bu? Setan itu selalu salah. Kalau ibu punya tetangga kesehariannya salah melulu, ibu patut curiga. Takutnya tetangga itu bukan manusia, tapi saya gak ngomong setan loh, Bu, ya. Ibu yang ngomong katanya ibu punya tetangga namanya setan, ya. Ataupun sebaliknya, ya. Punya suami, punya anak salah melulu, ya. Tiap hari ngerjain kesalahan melulu, ibu patut curiga, ya. Takutnya yang menjadi suami kita, anak kita bukan manusia tetapi yang ketiga, Allah menciptakan manusia. Apa manusia, Bu? Kadang benar, kadang salah. Makanya manusia itu kadang ada benarnya, kadang ada salahnya. Tidak selalu benar terus dan juga tidak selalu salah terus. Kalau suami ibu berbuat kebenaran, tuh kemudian melaksanakan kesalahan, itu yang namanya manusia, Bu. Ya. Makanya kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah, ada unsur malaikatnya, ada juga unsur setannya. Makanya manusia itu, Bu, kalau salah ya dimaafin, kalau benar didukung, ya. Nah, kemudian apa tugas manusia, Bu? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas manusia kami ciptakan itu, jin dan manusia itu cuma satu, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita diciptakan di alam dunia ini tak lain hanyalah untuk beribadah. Namun, Bu, ibadah bukan hanya sebatas sholat. Ibadah itu cakupannya luas. Makanya para ulama membagi, Bu, ibadah itu menjadi dua bagian. Satu, ada ibadah mahdhah. Yang kedua, ada ibadah goer mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung berhadapan dengan Allah. Apa? Seperti sholat. Kita sholat itu termasuk ibadah mahdhah. Yang kedua, ada ibadah goer mahdhah. Apa ibadah goer mahdhah? Ibadah yang tidak langsung dengan Allah, tetapi kita akan mendapatkan pahala ibadah, ya. Mana ibadah goer mahdhah, Bu? Seperti kita berbakti kepada suami, ibadah gak, Bu? Kita berbakti sama suami, ibadah gak, Bu? Kita merawat anak kita, mendidik anak kita menjadi anak soleh, ibadah gak, Bu? Ibadah. Makanya, ya, ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, tetapi ibadah mencakup luasannya yang sangat banyak, ya. Makanya, ya, awas, bukan hanya tentang sholat, ya, termasuk hadirnya kita ke majlis ilmi ini juga termasuk ibadah, ya. Yang namanya ibadah, Bu, al jannatu khufat bil makarih. Yang namanya ibadah itu suka dihadapi tantangan dengan rasa malas. Ibu hadir ke sini malas gak, Bu? Malas pasti, ya. Ada yang bilang malas, malu, ya, di tengah-tengah pengajian. Ada yang mau bilang enggak malas, bohong, ya. Kata ulama, ya, bahwa yang namanya ibadah itu pasti akan dihadapkan dengan rasa malas. Sholat malas gak, Bu? Malas. Lebih baik nonton Andin, ya. Lebih baik nonton sinetron, ya. Hadirnya kita di pengajian ini juga pasti akan dihadapkan dengan rasa malas. Lebih baik Sabtu mau weekend saja jalan-jalan sama keluarga. Bener gak?
Insya Allah ya. Kemungkinan Bu, ibu-ibu yang hadir pada hari ini kagak punya duit, jadi gak bisa jalan-jalan, jadi ikut pengajian. Tapi kita harus yakin Bu, bahwa hadirnya kita di majlis ilmi ini akan mendapatkan predikat orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ingat ya, bahwa ya, yang namanya ibadah pasti akan dihadapkan dengan rasa malas. Wan naru hubbat bisyahwat. Sedangkan sesuatu yang berbau neraka akan dihadapkan dengan rasa bahagia. Pengennya Bu, jawab dengan jujur. Pengennya sekarang itu pengen ngaji apa pengen jalan-jalan Bu? Wah, luar biasa, ini mah hari surga semua ya. Gak tahu tukang bohong ya. Yang namanya ibadah akan dihadapkan dengan malas. Tapi sebaliknya yang namanya neraka ya akan dihadapkan dengan rasa gembira. Ya, makanya ya hadirnya kita di tempat yang mulia ini mudah-mudahan menjadikan wasilah anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian terkait masalah ibadah Bu, ibadah juga terbagi menjadi 4. Pertama, ada yang ibadah tergantung dengan waktu dan tempat. Jadi kalau kita ibadah tidak sesuai waktu dan tempatnya, ibadah kita akan ditolak. Mana ibadah yang tergantung dengan waktu dan tempat? 1, ibadah kurban. Kapan kita kurban Bu? Ya pada hari raya Idul Adha. Pak Ustaz, saya mau kurban tapi di bulan Muharram bisa enggak? Enggak. Pak Ustaz, saya mau kurban tapi di bulan Idul Fitri sekalian panggang-panggang bisa enggak? Enggak. Karena ibadah kurban ini akan dikhususkan, terikat dengan waktu dan tempat ya. Kapan waktunya? Yaitu pada hari raya Idul Adha. Makanya ya, yang belum bisa kurban silahkan ya, sisihkan harta kita untuk melaksanakan kurban. Kenapa Bu? Karena kurban itu Allah siapkan, Allah wajibkan kepada orang yang mampu, bukan orang yang kaya. Pak Ustaz, emang beda orang kaya sama orang yang mampu? Beda Bu. Orang yang kaya belum tentu mampu, tetapi orang mampu tentu dia kaya. Ya. Ya. Jadi kan banyak ya Bu ya, orang kaya rumahnya banyak, apartemennya banyak, ya, mobilnya banyak, tetapi tidak diberikan rasa mampu, maka Allah akan tutup pintu rezekinya. Ya. Jadi yang pertama adalah ibadah yang terikat oleh waktu dan tempat. Mana lagi? Seperti melaksanakan ibadah haji. Pak Ustaz, saya punya uang, tapi saya mau melaksanakan ibadah haji di bulan Mulut, bisa enggak? Enggak bisa. Pak Ustaz, saya mau melaksanakan ibadah haji, tapi di bulan Safar, bisa enggak? Enggak. Ingat, pertama adalah ibadah yang terikat oleh waktu dan terikat oleh tempat. Ya. Makanya Bu, ya, ibadah yang terikat oleh waktu dan tempat, contohnya yang pertama adalah ibadah kurban, yang kedua adalah ibadah haji. Ya, mudah-mudahan ini yang belum melaksanakan haji, Allah takdirkan kita untuk berangkat haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Pengen pergi haji Bu? Daftar belum? Yang udah daftar mah ketika bilang aminnya mudah-mudahan Bu. Tapi ini bingung yang belum Bu, ya. Karena gini Bu, ibadah haji ini ya menurut pemerintah untuk wilayah Kabupaten Bekasi itu masa tunggunya 30 sampai 40 tahun. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekarang umur 40 tahun ya, daftar pergi hajinya kapan?
70 tahun. Ibu-ibu sekarang muda ya, masih giras, masih semangat. Udah 70 tahun lah, boro-boro. Kita apakah masih hidup atau tidak ya? Tapi kita harus punya keyakinan, Bu, bahwa yang namanya ibadah haji ini menurut para ulama ada dua, Bu. Ada karena faktor nasib, ada karena faktor nasab ya. Apa nasibmu? Kita yakin bersama Allah, Bu ya. Meskipun kita tidak punya wasilah, menurut syariat kita tidak ditakdirkan, tetapi kalau Allah mau, apa yang mustahil bagi Allah. Ibu tahu, Bu, di TikTok suka ada yang suka bersih-bersih masjid, tahu Ibu? Ya, di masjid kan di TikTok ada ya, Bu ya. Orang pemuda, 3 pemuda, Bu. 3 pemuda kerjaannya itu adalah tukang bersih-bersih masjid yang tidak terawat. Lihat, Bu, bagaimana Allah memuliakan tamunya. Dia tidak pernah daftar haji, dia tidak pernah melaksanakan apa-apa. Kerjaannya hanya apa? Membersihkan masjid atau musola yang kumuh. Dan sampai sekarang dia menjadi tamu keistimewaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, gak ada yang mustahil bagi Allah, Bu. Ibu lagi nganterin anak ke sekolah, ke SDIT Nurul Arom, tiba-tiba ada angin puting beliung. Ada angin puting beliung, ibu ya, sadar-sadarnya itu udah di depan Ka'bah. Mustahil gak, Bu? Gak mustahil ya. Kata ibu tuh, alhamdulillah ya Allah, nggak daftar ya, saya udah di depan Ka'bah. Makanya ibu kalau pulang nanti sebutin juga haji puting beliung. Tapi pasti ibu satu yang ibu bikin bingung, apa? Pulangnya ya, masa nunggu angin puting beliung lagi ya. Kata polisi ditanya, ibu lagi ngapain? Saya lagi nungguin angin puting beliung. Kok nunggu angin puting beliung? Ya, saya datang ke sini juga pakai angin puting beliung ya, pulangnya juga angin puting beliung. Nah ya, itu nggak ada yang mustahil bagi Allah ya, Bu ya. Makanya ya, mudah-mudahan kita yang belum ada nasib ya, mudah-mudahan segera diberangkatkan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, Bu, ibadah ya, ibadah yang hanya terikat waktunya saja, tidak terikat oleh tempat. Apa itu? Seperti melaksanakan ibadah sholat. Benar gak? Sholat di mana saja boleh nggak? Boleh. Ibu lagi di rumah ya, yang penting terikat oleh sholat, oleh waktu ya. Waktu zuhur dari kapan sampai kapan? Waktu asar dari kapan sampai kapan ya? Jangan sampai sholat zuhur dikerjakan di waktu maghrib ya, atau sholat isya dikerjakan di waktu sholat ya. Makanya yang kedua, ada ibadah yang hanya terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat. Yang pertama apa tadi, Bu? Ibadah yang terikat oleh waktu dan terikat oleh tempat. Yang kedua, ibadah yang hanya terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat. Dan yang ketiga, ada ibadah yang tidak terikat oleh waktu, hatur nuhun ya, dan tidak terikat oleh tempat. Seperti apa? Seperti silaturahmi. Alhamdulillah, ini ibadah, Bu ya. Makanya ya, ibadah itu sangat luas. Nah, berkenaan dengan ibadah, kita semua pada hari ini akan membahas salah satu rangkaian ibadah, yaitu ibadah kurban ya. Berapa hari lagi, Bu, kita akan melaksanakan ibadah kurban, Bu? Jumat depan ya, berdasarkan keputusan Kementerian Agama bahwa ya 10 Zulhijjah itu dilaksanakan pada hari Jumat ya. Apa saja amalan-amalan yang harus kita siapkan, Bu? Yang pertama adalah puasa. Apa, Bu?
Puasa. Ibu puasa Bu? Ibu puasa Bu? Ada yang puasa, ada yang enggak. Mau bilang puasa, alhamdulillah. Yang enggak, ya malu ya. Nah Bu, tapi sebelum membahas ibadah kurban Bu, ada kisah menarik. Kisah menarik dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapakah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu punya julukan namanya Khalilullah. Siapakah Khalilullah? Kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai gelar dari Allah yaitu Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasih Allah. Saking dekatnya Nabi Ibrahim dengan Allah, sehingga Allah memberikan gelar disebut dengan kekasih Allah. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah Bu? Ya, dalam kitab Nasahul Ibad bab sulasi, di ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan ya Ibrahim, apa yang menjadikan engkau sebagai mendapatkan predikat Khalilullah, sebagai kekasih Allah? Kata Nabi Ibrahim, bisalah sati asya'a, saya mendapatkan predikat Khalilullah kekasih Allah itu karena 3 hal. Pertama, ihtartu amrallahi ala amri ghairihi, saya lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Bu, Nabi Ibrahim itu punya gelar istimewa karena selalu mengedepankan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Apa contohnya Bu? Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Bayangkan Bu, ya, ini ya uniknya Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, ya, selalu memprioritaskan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu punya sifat dermawan Bu. Ada satu kisah Bu nih. Seorang pengemis datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Assalamualaikum, kata Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Kata pengemis, Pak, saya boleh minta uang enggak? Saya seorang musafir, perjalanan saya jauh. Apa kata Nabi Ibrahim Bu? Uang yang dia miliki di dalam rumah dia berikan semua. Saking dermawannya Nabi Ibrahim. Lalu Allah mengutus malaikat, ya, malaikat, kalau kamu nggak tahu dermawannya Nabi Ibrahim, silahkan kamu datang ke rumah Nabi Ibrahim, minta semua hartanya. Akhirnya malaikat turun Bu atas perintah Allah, ya. Kata malaikat datang lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya boleh enggak minta barang-barang Bapak? Kata Nabi Ibrahim apa? Boro-boro barang saya, anak saya pun kalau Allah inginkan akan saya berikan. Padahal Bu, Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Hajar 80 tahun belum dikaruniai anak. Belum dikaruniai anak. Tapi karena Nabi Ibrahim bilang seperti itu, boro-boro harta, ya. Kalau kita mah boro-boro mobil, boro-boro motor, anak pun kalau Allah yang minta akan saya kasih. Nah, berawal dari ucapan seperti itu Bu, Nabi Ibrahim akhirnya diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan dalam keluarga, dalam kehidupan kita Bu, kita menikah dengan suami pilihan kita mengidamkan anak, ya kan. Kalau dalam pernikahan, setelah menikah apa keinginan kita Bu? Pengen punya anak. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Bu, Nabi Ibrahim padat, ya, masih kecil Bu anaknya. Nabi yang bernama siapa? Yang bernama Nabi Ismail. Singkat cerita, ketika Nabi Ismail lagi lucu-lucunya, datang perintah Allah. Datang perintah Allah melalui mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Ibrahim, apa kamu nggak ingat dulu ada seorang pengemis yang datang minta harta? Kamu jawab apa? Apa ya Allah? Kamu bilang apapun yang Allah minta, baik itu harta, anak sekalipun, kalau Allah minta akan saya
kasih. Bayangkan Bu, ya. Kata Nabi Ibrahim, apa ya Allah maksud Allah? Maksud saya pengen kamu untuk menyembelih anak kamu. Bayangkan Bu, dalam diri kita menikah dengan suami kita mengidam-idamkan anak kita, puluhan tahun gak punya anak. Ketika Allah berikan anak, kata Allah apa? Disuruh apa? Disuruh disembelih. Apa kata Nabi Ibrahim? Itu pertama kali Nabi Ibrahim bermimpi itu pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi 8 Zulhijjah itu disebut dengan tarwiyah. Apa tarwiyah? Keraguan-raguan. Nabi Ibrahim itu dilema, kalau bahasa sekarangnya itu galau. Kata Nabi Ibrahim, ini mimpi apa perintah Allah? Ya. Masa anak saya disuruh disembelih? Ya. Bayangkan Bu, ibu pengen punya anak bertahun-tahun, setelah ibu dikasih anak disuruh disembelih. Bagaimana perasaan ibu? Ya. Singkat cerita, pada tanggal 8 bulan Zulhijjah, tarwiyah itu disebut dengan hari keraguan. Keraguan bagi siapa? Keraguan bagi Nabi Ibrahim. Akhirnya besoknya mimpi lagi. Kata Allah, jangan ragu, saya adalah Tuhanmu yang memberikan wahyu kepadamu untuk segera menyembelih anakmu. Makanya tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Pada tanggal 10 bulan Zulhijjah Bu, setelah Nabi Ibrahim meyakinkan bahwa itu adalah perintah dari Allah, ya, akhirnya Nabi Ibrahim diskusi sama istrinya. Neng, apa? Sini. Saya mendapatkan wahyu dari Allah, ya, bahwa perintahnya itu agak aneh. Kata istrinya, apa anehnya? Perintah Allah itu sangat aneh. Apa? Saya disuruh oleh Allah untuk menyembelih siapa Bu? Anaknya yang bernama Kira-kira Bu nih, ibu sebagai ibu nih, ya, ditanya sama suami, dikasih lihat, mah, ya, ayah mendapatkan wahyu bahwa ayah disuruh nyembelih. Kira-kira ibu nih mau ngelepasin apa kagak Bu? Tapi cerdasnya istrinya Nabi Ibrahim, apa jawabannya? Ayah, jika itu benar perintah Allah, laksanakanlah. Jangan pernah ragu atas perintah Allah. Luar biasa gak Bu? Luar biasa jawabannya. Apakah Nabi Ibrahim langsung eksekusi? Tidak. Nanya lagi kepada anaknya yang bernama Ismail. Wahai anakku, aku bermimpi, di dalam mimpiku aku disuruh menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Kata Nabi Ismail apa? Wahai abahku, wahai ayahku, jika benar-benar itu adalah perintah Allah, jangan pernah ragu. Ya. Akhirnya Bu, pada tanggal 10 bulan Zulhijjah nih, Nabi Ibrahim membawa anaknya yang masih kecil, ya, untuk disembelih. Tapi Bu nih, ada 3 wasiat Nabi Ismail yang disampaikan kepada ayahnya. Apa? Pertama, wahai ayahku, jika kamu mau menyembelih aku, anak, tolong tutup muka. Ditutuplah mukanya Nabi Ismail. Ini pun ibrah bagi kita Bu. Jadi kalau kita mau nyembelih, bagusnya hewan yang akan disembelih itu apa? Ditutup. Menurut ini syariat Nabi Ibrahim. Kenapa harus ditutup? Biar tidak ada rasa kasihan. Kan kalau kita mah lihat sapi kasihan ya Bu ya. Nah, disyariatkan kalau sebelum menyembelih itu ditutup dulu mukanya. Yang kedua, apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, ketika ayah mau memotongku, pastikan pisau yang akan untuk disembelihnya harus tajam. Jangan sampai pisaunya itu apa? Mintul. Kalau bahasa orang Koreanya mintul. Makanya syariat juga bagi kita Bu, ya, kalau kita mau memotong hewan, dipastikan pisaunya juga harus tajam. Yang ketiga, wasiat Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, wahai ayahku,
tolong ikat diriku, ikat kakiku, ikat tanganku ketika mau disembelih. Kenapa? Takutnya aku memberontak, tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kita, Bu, ya, kalau kita mau nyembelih ayam, mau nyembelih kambing atau menyembelih sapi, kan disunatkan untuk diikat, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim memenuhi 3 wasiat Nabi Ismail. Ketika pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ya, ketika Nabi Ibrahim meletakkan goloknya di lehernya Nabi Ismail, Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Alhamdulillah. Apa tujuannya, Bu? Allah pengen ngetes seberapa kuat imannya Nabi Ibrahim alaihis salam. Allah bukan mensyariatkan kita harus membunuh anak, tapi Allah menginginkan bagaimana kesetiaan Nabi Ibrahim, ya, dalam menjalankan perintah Allah. Akhirnya, Bu, di sanalah disyariatkan kita bagi orang yang mampu untuk melaksanakan Qur'an. Kira-kira perjuangan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya perjuangan yang sangat luar biasa nggak, Bu? Luar biasa. Kalau kita mah boro-boro disuruh hal-hal yang ekstrim, Bu. Kita lagi scroll TikTok, ya, kemudian adzan sholat zuhur. Saya mau nanya sama ibu-ibu, jawab dengan jujur. Berhenti TikTok langsung sholat, apa kira-kira lanjut TikTok, Bu? Bu, kita lagi masak, kemudian sholat maghrib. Kira-kira kita matiin kompor atau kagok, ya, menyelesaikan masak dulu, Bu? Boro-boro kita pengen jadi Nabi Ibrahim, hal yang sepele pun kita tinggalkan. Bahwa, ya, Nabi Ibrahim perjuangannya sangat luar biasa, ya. Itu, ya. Jadi, ya, dalam peristiwa hari raya Idul Adha ini terkandung yang sejarah yang sangat signifikan, terkandung sejarah yang sangat menggugah keimanan kita, ya. Makanya pada tanggal 8 Dzulhijjah disebut bulan Tarwiyah. Apa Tarwiyah? Keraguanmu. Makanya kita sebagai umat, ya, agama Islam disunahkan untuk melaksanakan puasa pada bulan Tarwiyah. Apa hikmahnya, Bu? Kalau kita ada masalah, kalau kita ada kegelisahan dalam hidup kita, puasa. Yang ke-9, pada bulan 9 Dzulhijjah disebut dengan Arafah. Apa? Keteguhan Nabi Ibrahim mengambil keputusan. Apa maksudnya, Bu? Kalau kita punya masalah dalam kehidupanmu, kemudian kita istikharah mendapatkan jawaban, kita disunatkan untuk melaksanakan puasa, ya. Makanya nih, di bulan Dzulhijjah ini yang tidak puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 diusahakan, ya, tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk melaksanakan puasa, ya. Berarti nanti di hari Rabu sama hari Kamis, ya, itu disunahkan untuk melaksanakan puasa, ya. Nah, nanti setelah Idul Adha, ya, kita akan menghadapi 3 hari tasyrik, yang mana hari tasyrik ini adalah hari yang haram untuk melaksanakan puasa. Pak Ustadz, ya, saya punya kode Ramadan, ya, kemarin Ramadan bolongnya 5 hari, bisa enggak dibarengin sama puasa Dzulhijjah? Boleh, Bu. Ibu niatkan puasa ibu wajib dengan sunat itu dalam satu kerjaan, boleh, Bu, ya. Ibu punya kode 2 hari, misalnya Ramadan kemarin punya hutang nih, Ramadan kemarin 2 hari, ibu niatkan puasa tersebut pada tanggal 8 dan tanggal 9, boleh nggak? Boleh. Tetapi ibu puasanya, niatnya itu harus di waktu malam. Sama halnya seperti kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kan kalau ibadah sunat begini, mulia, uniknya ibadah puasa sunnah, misalnya kita dari pagi gak makan sama sekali nih.
karena kita sibuk ngurus rumah, ibu dari subuh sampai zuhur itu nggak makan, nggak minum. Ingat-ingat ibu waktu asar, alah, saya belum makan sama belum minum. Saya mau puasa aja, puasa sunnah, boleh nggak? Boleh. Jadi nggak? Jadi puasa sunnah mah bisa didadak, selama kita tidak mengerjakan hal yang dibatalkan oleh puasa. Ya. Ibu maklum ya, ibu capek di rumah tangga, apalagi weekend ya, Sabtu dan Minggu, suami ada, anak kumpul, kerja beberes terus. Ingat-ingat zuhur, alah, saya dari zuhur ya, dari subuh sampai zuhur belum makan, belum minum. Saya niatkan puasa aja, boleh nggak Bu? Boleh untuk puasa sunnah, tapi untuk puasa wajib tidak boleh. Ya, jadi kalau puasa wajib mah niatnya itu harus di waktu sahur sebelum imsak. Nah, ketika ibu punya qada Ramadan, kemudian dikerjakan pada tanggal 8 dan tanggal 9, ibu mau tidak mau harus niatnya di waktu sahur. Ya Allah, saya niat puasa qada pada bulan Ramadan yang kemarin, sekalian saya melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Boleh nggak? Boleh. Yang kedua, Pak Ustadz, saya belum akikah. Boleh nggak akikah ini dibarengin sama kurban? Ya, kan suka ada yang nanya gitu Bu ya. Akikah apa kurban? Boleh nggak kalau digabungin Bu? Boleh. Saya mau akikah nih ya, sekaligus mau kurban, tetapi dalam penyembelihannya harus diserahkan kepada siapa? Kepada orang yang menyembelih. Ya. Jadi antara akikah dan kurban itu boleh dibarengin. Ya. Kan kalau mayoritas di kita Bu, akikah itu kan harus berupa makanan yang matang ya. Ke tetangga kita kan harus yang matang, sedangkan kurban adalah yang mentah ya. Tapi kalau ibu punya niatan, saya mau ada niat akikah juga mau niat kurban, boleh ya. Itu sebagian para ulama memperbolehkan. Itu juga memperbolehkannya apabila kita tidak punya uang lagi. Tapi kalau kita punya uang yang banyak, tidak diperbolehkan ya. Terus yang ketiga Bu, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita ya memiliki daging kurban kemudian dijual? Ada yang suka ngejual daging kurban Bu? Ada yang suka ngejual daging kurban Bu? Beda otak pembisnis mah Bu. Datang dari sana daging daging sapi, dari RT sana daging sapi, dari desa daging sapi. Ibu otaknya otak pembisnis. Ini lumayan ya. Kan sekarang daging sapi lagi mahal. Kebetulan dapat apa? Daging. Bu, para ulama membagi dua hukum. Pertama, hukum menjual daging kurban itu apabila ibu sebagai penerimanya adalah orang yang mampu. Ya, orang yang mampu itu tidak boleh, bahkan haram kalau ibu termasuk kategori orang mampu. Tapi kalau kategori ibu sebagai orang fakir, orang-orang duafa, itu boleh Bu. Dalam istilah fikihnya, kalau daging kurban yang diberikan kepada orang kaya itu namanya ibahah. Apa ibahah? Diperbolehkan diperbolehkan untuk dikonsumsi saja, dimakan saja, tidak diperkenankan untuk dijual. Itu bagi orang yang kaya, orang yang mampu. Tapi kalau orang yang miskin, orang duafa, orang yang fakir, ketika mendapatkan daging kurban itu namanya tamlik. Apa tamlik? Bisa dikonsumsi, bisa juga dijual dengan tujuan kemaslahatan yang lain. Pak Ustadz, bagaimana cara mengukur mampu dan tidaknya? Tanya kepada diri ibu sendiri. Ibu termasuk orang mampu apa orang duafa?
Ah, Pak Ustadz, saya orang duafa tapi saya punya mobil. Bohong, Bu. Ya. Pak Ustadz, saya termasuk orang duafa, saya nenek-nenek tapi tanah saya ribuan hektar. Bohong, Bu. Ya. Pengen nerima daging kurban disebutnya duafa tapi harta di mana? Mana. Makanya Bu, ya, kalau kita punya rezeki, ya, kurban itu disediakan bagi orang yang mampu, bukan orang yang kaya, ya. Cicilan iPhone 15 juta aja mampu, apalagi hewan kurban, ya. Boleh nggak dicicil? Boleh, ya. Makanya nih, ya, kalau misalnya ada program sekolah nanti insya Allah Bu Haji lebih paham, ya. Nanti kalau misalnya ada bayaran atau ada pendidikan kurban, kita itu Bu disunnahkan untuk melaksanakan kurban, ya. Bahkan dalam hadis Ibu nih, ya, di dalam hadis diterangkan, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan li ayudhiya falam yudahi fala yadur musallana." Barang siapa yang mampu melaksanakan kurban, akan tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan pernah dekat-dekat dia terhadap sholat kami. Apa maksudnya? Sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, ya, kita harus punya target, Bu. Tahun ini kita nggak bisa kurban, tahun depan kita harus bisa kurban. Tahun ini kurban kita apa? Domba atau kambing. Tahun depan kita harus punya niatan daging sapi, ya. Kan dalam kitab, ya, kan kalau dalam agama itu kurban itu kan dengan unta dan lain sebagainya, ya. Makanya Bu, ya, di antara amal-amalan ibadah yang paling istimewa yaitu melaksanakan kurban. Apa manfaat kurban, Bu? Satu, manfaat orang yang kurban adalah ibadah yang paling dicintai pada hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amali yaumin nahar ahabba ilallahi ta'ala min ihraqidam." Tidak ada satu amalan yang lebih utama pada hari raya Idul Adha melainkan melaksanakan ibadah kurban, ya. Bahkan, ya, wa innaha latati yaumal qiyamah bi quruniha wa syariha. Orang yang melaksanakan kurban, ya, misalnya dia melaksanakan kurban kambing, wa innaha latati, dan pada nanti di hari kiamat hewan yang dia kurbankan, tanduknya, bulunya, dagingnya, bahkan sampai kuku-kukunya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nanti ketika kita meninggal, ya, hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang, Bu. Dia akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, apakah manusia di sini pernah berkurban? Tiba-tiba ada datang hewan yang pernah kita kurban. Kata hewan yang kita kurbankan, dia ngaku, "Ya Allah, bahwa ibu ini, bin ini telah kurban. Apa buktinya? Saya adalah hewan yang disembelihnya, ya Allah." Ya. Kira-kira luar biasa nggak, Bu? Luar biasa. Selama kita melaksanakan ibadah kurban, ya, setiap helaian bulu yang ada pada hewan akan menjadi rahmat bagi kita semua, ya. Makanya, ya, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban, ya. Yang kedua, Bu, di antara keistimewaan orang yang melaksanakan kurban, Bu, satu tetes darah yang keluar dari hewan yang kita sembelih akan menjadikan pahala berlipat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hewan yang kita sembelih, satu per tetesnya darah yang muncul, darah yang ngalir, akan mendapatkan pahala bagi kita yang melaksanakan ibadah kurban, ya. Yang selanjutnya, di antara keistimewaan orang yang kurban adalah bahwa orang yang kurban akan memiliki kendaraan nanti ketika melewati Shiratal Mustaqim. Ibu tahu Shiratal Mustaqim, Bu?
Sirot itu adalah hal yang pasti. Kita sebagai manusia akan mengalami beberapa alam. Pertama, kita akan menghadapi ya disebut dengan makom jami. Apa makom jami? Alam sebelum kita dilahirkan. Jadi kita semua ini pernah berkumpul. Bahkan pernah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Bala syahidna. Apakah kalian semua mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Kita semua pernah menjawab iya. Setelah alam jami, kita turun ke alam rahim. Kita semua pernah merasakan alam rahim yang ada dalam perut ibu kita. Setelah alam rahim, kita akan menginjak kepada fase yang ketiga, yaitu alam dunia. Jadi sekarang kita hidup ini sedang berada di alam yang ketiga, apa? Alam dunia. Setelah alam dunia, kita akan pergi ke alam yang keempat yang disebut dengan alam kubur. Bu, yakin kita semua akan meninggal, Bu? Kullu nafsin za'iqatul, bahwa kematian itu, Bu, al mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Kematian itu datangnya bukan berdasarkan abjad. Enak banget kalau huruf kematian datangnya dari abjad, hurufnya Z. Yang A semua habis di alam dunia, A, B, C, D ya. Tapi kematian itu akan datang ya tiba-tiba, akan datang secara tiba-tiba. Ya mutu al insanu ala ma asya, bahwa manusia meninggal sebagaimana kebiasaan di alam dunianya. Kalau orang biasa ngaji, meninggalnya pun dalam keadaan. Kalau orang suka berbohong sama suami, meninggalnya juga dalam keadaan berbohong sama. Kalau orang suka mabuk-mabukan, maka meninggalnya pun dalam keadaan mabuk. Kan ada ya, Bu ya? Ada. Kemarin 3 tahun yang lalu ada seorang pejabat daerah, kita sebut saja wali kota Bandung. Kan kemarin 3 tahun yang lalu sempat viral, Bu. Siapakah wali kota Bandung yang meninggal itu? Beliau adalah ahli dalam melaksanakan sholat sunnah. Apa, Bu, yang menjadi iri semua orang? Ternyata, Bu, beliau meninggal dalam keadaan sholat sunnah. Kira-kira kita ngeri apa? Kira-kira kita ngiri gak, Bu? Orang yang meninggal dalam keadaan beribadah, kira-kira kita ngiri gak, Bu? Awas ya, ada sifat yang gak boleh kita ikuti, tapi dalam kebaikan itu boleh. Contoh, sifat ngiri. Ngiri itu boleh nggak? Gak boleh. Orang lain punya duit, ya kita ngiri, itu gak boleh. Tetapi kalau ngiri dalam kebaikan, seperti orang meninggal dalam keadaan beribadah, kemudian terbesit dalam hati kita, ya Allah, ngiri banget saya pengen mati dalam keadaan itu boleh, Bu. Bahkan itu dianjurkan supaya ada motivasi dalam kehidupan kita. Makanya ingat ya, ya mutu al insanu ala ma'asya, bahwa manusia akan meninggal sebagaimana kebiasaan hidupnya. Orang yang suka tadarus, matinya pun dalam keadaan tadarus. Banyak ya, Bu ya, kemarin Isra Mi'raj ada yang sedang baca Quran meninggal. Kemudian yang keempat tadi apa? Alam jami, kemudian alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan yang selanjutnya ada yang disebut dengan alam mahsyar. Apa itu alam mahsyar, Bu? Seluruh manusia dari Nabi Adam sampai makhluk yang terakhir diciptakan akan dikumpulkan dalam satu padang, yang mana padang tersebut sangat luas, disebut dengan padang mahsyar. Ada ibu-ibu yang nanya, "Aduh Pak Ustadz, kalau misalnya kita kumpul di padang pakai bahasa Minang dong?" Enggak, Bu. Atau Pak Ustadz, di sana nanti ada nasi padang, Pak? Enggak, Bu. Padang mahsyar itu adalah sebutan, ya. Dan kita semua nanti akan dikumpulkan di sana. Nah, setelah alam mahsyar ada juga kita disebut dengan alam baka atau alam abadi yang disebut dengan surga dan neraka. Tapi sebelum memasuki surga dan neraka, Bu,
ada satu sirot, ada satu jembatan, yang mana jembatan tersebut tajamnya lebih tajam daripada pedang, tipisnya lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti kita melewati sirot, Bu, ya.